Ya, selamat sore, selamat malam Goldies. Bertemu lagi sama saya, Doni Gunadi. Hari ini saya beruntung sekali bisa dapat waktu dari dua teman lama saya, yaitu Manda sama Hendro yang sekarang menetap di Jakarta. We've known each other for how long ya, Manda, Hendro ya? 30? 30 ya, at least 30 tahun. Maybe ya, almost. Almost ya. Tema yang kita ambil adalah mengenai the singing family. Karena this family, they are known to be full of singing, full of songs. Ya, yang nggak Hendronya, yang nggak Mandanya, yang nggak juga Sharonnya. Sharon nggak ikut by the way ya, nggak ikut. Jadi ketiga-tiganya ini mereka sangat musical ya, very full of song. Mungkin you can quickly introduce yourself juga mengenai how long you've been married, and then kemudian hobi musik ini sejak kapan ya? Apakah menyanyi ini sesuatu yang dilakukan dari kecil ataupun baru-baru saja? Oke, aku dulu ya. Supaya yang panjang nanti beliau. Silakan. Halo Goldie, saya Manda, ini suami saya Hendro. Hai. Kami berdua itu married di tahun 2008. Untung dia ingat. Juli 2008. Dan kami berdua sih bekerja ya. Hendro bekerja di sekolah, saya bekerja di perusahaan energi. Singing sebetulnya for me itu aku cuma ikut-ikut sebetulnya. Saya penikmat sebelumnya itu semenjak menikah sama beliau ini kayaknya keseret-seret gitu. Jadi kemampuannya juga kayaknya bertambah, kayaknya nanti dikonfirm ya. Terus kesukaannya juga bertambah, jadi mulai nyoba-nyoba duet, diajarin, mulai mau nyoba-nyoba ngambil suara dua gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang main person, aktor utamanya dalam singing in the singing family itu adalah ya beliau ini. Silahkan dilanjutkan. Bener kalau tadi Doni bilang musikal, karena grup keluarga kami itu namanya musical family. Namanya aja musical family. Iya, kalau saya emang suka nyanyi dari kecil. Dari keluarga juga, dari ibu saya. Itu saya dibawa ibu saya untuk latihan kor tuh di gereja, itu dari sejak sebelum TK, kurang lebih 4 tahun ya umurnya. Perkenalan saya dengan musik ya sedini itu memang. Kemudian suka nyanyi. Nah, ketemu dia, kemudian dia jadi salah satu anggota paduan suara yang aku latih. Nah, betul kata Manda, kalau kemudian makin lama makin seneng nyanyi bareng, makin biasanya kan waktu dia berlatih di kor kan sebagai alto itu memang by text ya, tapi belum bisa spontan. Aku ingat waktu itu tiba-tiba suatu hari dia pulang dari kantor, masih di jalan, dia nelpon nih, aku udah bisa ambil dua sekarang gitu. Jadi ada lagu yang di play di mobil, terus dia selalu doain gitu. Sejak saat itulah kita jadi suka cover bareng. Apalagi ada Sharon makin besar, Sharon juga bakal jadi penyanyi. Ya kita as a family suka cover gitu. Menurut kalian berdua itu musical talent itu sesuatu yang nature atau nurture ya? Di usia katakan 40 sekian, 50 sekian, lalu mau mulai belajar menyanyi, belajar bermain instrumen gitu ya. Itu memungkinkan atau enggak gitu? Atau menurut aku sih nggak ada yang telat ya. Kalau kita suka, misalnya masih bisa gitu. Ininya masih koordinasinya masih bisa. Kalau nyanyi kan mungkin ini ya. Ada muscle. Iya, muscle-muscle-nya masih bisa gitu. Muscle diafragma bisa dilatih. Bisa. Yang penting suka gitu kan. Nah, itu penting tuh. Yes. Itu perlu digarisbawahi sih. Suka itu sesuatu yang mendorong ya. Itu sebenarnya pertanyaan saya berikutnya sih. Nah, tapi apakah menyanyi itu sesuatu yang bisa bosen nggak? What keeps you motivated gitu untuk continue singing? Misalnya nih, udah ikut choir tapi terus kemudian maaf nih ya suaranya mungkin kurang pas nih, kurang bagus. Terus nggak dapat bimbingan yang cukup baik dari pemimpinnya gitu. Kan lama-lama orang tersebut akan demotivated ya gitu ya. Nah, kalau untuk kalian gimana caranya? Maybe from your personal experience, gimana how you are always motivated? Sama kalau buat orang-orang yang seperti tadi saya ceritakan tuh gimana caranya mereka bisa supaya tetap termotivasi gitu? Kayaknya Manda lebih cocok jawabnya karena dia very motivated. Dia ambil kelas-kelas tanpa bilang-bilang dulu ke saya.
Terus ternyata wah dia belajar sama ini, belajar sama itu gitu. Iya, enggak sih, ya kalau tadi yang pertanyaan pertama nurture atau nature ya, ya kami adalah gabungan dari keduanya. Beliau ini kan nature ya, berarti dari apa keluarga sebelumnya itu apa nenek moyang apa namanya apa sih apa orang tua itu keturunannya memang keturunan seni. Kalau saya Ya, kan enggak, aku enggak. Jadi bapakku bahkan suka fales kalau nyanyi ya kan. ya, ya. Terus jadi apa aku belajar, kalau aku belajar gitu. Memang orang beda-beda ya. Kalau musik itu kan kita bisa memilih aja. Kayak dulu cuman sebagai penikmat, cuman denger-denger doang, apa namanya, terus dengerin musik seneng, terus abis itu sing along gitu kan. Dan nggak nampil, nggak kemana-mana kan itu jadi ya kalau fales ya udah nggak apa-apa. Penyanyi kamar mandi ya udah nggak Hmm, apa-apa kan. hmm, hmm, Paling mengganggu suami atau istrinya atau anaknya atau keluarganya kan gitu. Jadi hmm, hmm, menurut aku sih kalau di level itu pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi ada orang-orang juga yang berhasrat untuk apa ya pengen tampil juga nih apa pengen mengasah kemampuan nyanyinya lalu tampil di depan orang. Nah kalau itu memang kita di harus berbenah diri juga ya kan maksudnya harus berbenah diri dan tahu diri ya. iya ya kita harus equip ourselves lah gitu ya jangan sampai kayak kita nggak mau dibully juga kalau di atas itu Hmm, kita hmm, fales gitu. hmm, hmm. Itu Ya, terus ya dengan apa? Dengan mungkin kalau saya sih ya dengan ikut kur, nyanyinya rame-rame kan kalau kur kan, nyanyinya rame-rame kalau misalnya belum bisa kita tanya gitu kan, belajar baca not juga segala macam gitu. Nah, kalau memang kita eh, mungkin setelah dicoba terus rasanya nggak pas, kemampuan agak sedikit kurang gitu. Kalau kurang. kemampuannya agak kayaknya kok kalau dilihat kayak saya sih kayaknya pede tapi kok orang pelatihnya bilang kurang-kurang terus kan stres juga loh kalau kalau kita dilatih terus Hmm, begitu kita nggak bisa-bisa kalau aku sih agak stres ya. Nah hmm, kalau hmm, kayak gitu sih ya udah mending kita ambil bagian pelayanan tempat lain aja. Kalau aku gitu ya maksudnya oke hmm, aku hmm. ikut latihannya ikut belajarnya tapi mungkin pada saat tampil ya saya nyiapin yang lain misalnya buktinya buktinya semakin lama tuh kita bisa belajar kok penyanyi itu bisa belajar gitu ambil kelas terus ikut kur apa sering-sering nyanyi di rumah gitu itu juga terus kalau misalnya kita punya satu idola kali ya atau kita seneng dengernya misalnya aku seneng denger Sari Simorangkir aku merasa suaraku itu nadanya mirip sama Sari Simorangkir kita bisa loh belajar dari dia cara nyanyinya dia tuh kayak gimana sih gitu kan jadi apa namanya ya dari situ-situ aja sih maksudnya nggak perlu tergantung kebutuhan aja bagaimana kita kalau kita cuman penikmat musik aja juga it's okay gitu sih Hmm. mudah-mudahan menjawab ya menjawab nggak Ya, ya ya, tadi ya. Jadi apa take away-nya dari situ kan berarti sesuatu yang bisa dipelajari ya. Artinya kalau memang iya seseorang itu suka ya. Tadi saya suka sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi bukan berarti terus apa jalan buntu gitu ya. Kalau misalnya saya suka nyanyi, tapi terus kemudian suara saya ini ya fales ataupun sember apa istilahnya ya. Itu sesuatu yang bisa dikoreksi ya apa bahasanya ya atau iya di adjust gitu ya. Tapi dalam konteks misalnya menyanyi itu sendiri, apa sih yang Manda sama Hendro rasain gitu ketika menyanyi? Apakah ada kalau ngomong saintifiknya, apakah dengan menyanyi itu kerasa ada hormon-hormon di otak yang gitu? Mungkin iya ada pengalaman nggak yang bisa diceritain di situ? singing itu kalau saya pribadi sih ya, singing itu bisa betul tadi rilis endorfin ya supaya kalau lagi galau, kalau lagi pusing sama kerjaan kantor gitu, itu bisa denger lagu itu jadi relax gitu. Nah itu juga tuh kalau di kantor juga kan suka ada singing community kan. Nah aku suka ikut tuh walaupun misalnya kita lagi sibuk apa gitu ya, terus udah gitu oke ada jadwal latihan. Saya sih bela-belain tuh. Soalnya dengan kita latihan
nyanyi walaupun nada-nadanya sulit misalnya gitu ya. Tapi keluar dari situ tuh happy, ready to fight the Happy, work again. lebih energized gitu ya rasanya. Iya, lebih energized, betul. Ya itu sih, terus kalau lagi bisa meluapkan doa juga ya mungkin ya kalau sambil nyanyi terus ini gitu ya. Ya buat aku sih ada healing terapinya juga ya. Mungkin dilanjutkan sih. Dia bilang kan dia juga ikut kelompok menyanyi di Kantor. kantornya ya, di kantornya baik yang choir maupun yang vokal group. Itu memang building social connection gitu kan. Jadi kalau buat anda yang pernah atau masih merokok, rasanya kayak gitu. Nggak ada contoh lain. Artinya kalau setelah menyanyi itu rasanya seperti setelah merokok gitu. Ada Ini yang contoh yang kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Habis minum wine kali ya. Ya, oke. Tapi ya, I get the point. I think we get the point. Ada apa ya, kelegaan gitu ya, Stress release lah. Selain itu juga building connection. Terus kita kan menghibur orang ya. Makanya kita terus memperbaiki kemampuan menyanyi supaya kita bisa menghibur orang. Kalau lihat orang senang kan kita juga senang gitu. Terus juga banyak gunanya sebetulnya ya, kayak kemarin mamaku ulang tahun atau di acara-acara keluarga apa gitu, selalu Mas Hendro sama Sharon yang kita nyanyi main gitar terus nyanyi, kan semua pada ngumpul ketawa-ketawa gitu, terus membawa kebahagiaan gitulah buat Kalau buat Hendro sama Manda ketika berkumpul ya, karena saya tadi tertarik sama ketika kita menua itu kan yang jelas-jelas menghilang itu adalah koneksi kan. Iya. Karena ketika kita masih muda kan kita setiap hari ke kantor, kita aktif ketemu orang gitu ya. Kalau buat Hendro sama Manda sendiri, sebenarnya yang paling kalau boleh di ranking gitu ya, yang fulfilling itu adalah menyanyinya, atau bisa connect sama people-nya, atau bisa menghibur orangnya. Apa yang kalian rasakan gitu? Yang lebih penting tuh apa? Yang kedua sih sebetulnya, karena Building bikin orang connection. lain, iya, dan memberi makna pada orang lain gitu ya. Kan nyanyi itu kan nggak cuma membunyikan nada, tapi pasti ada message yang dibawakan. Nah itu memberi makna pada orang lain itu yang bikin rasanya fulfilled gitu ya. Lalu juga supaya bisa tersampaikan dengan maksimal, maka juga kemampuannya juga harus maksimal. Saya mau expand ceritanya sedikit mengenai penggunaan musical instrument. Ya. Seperti contohnya saya nih, dari dulu tuh saya kepengen punya kemampuan untuk bisa main musik. Dulu waktu kecil saya main organ ya, yang 2 level itu loh, Iya, betul. yang chord sama nada. Namun nggak diterusin gitu, nggak ditekuni. Terus sekarang tuh kalau saya lihat orang bisa main piano, saya lihat orang bisa main gitar, itu rasanya kepengen gitu. Nah, ada nggak sih batasan umur bahwa misalnya saya retire nih, katakan umur 55, nanti retire, terus saya tiba-tiba kepengen main piano. Itu ada nggak teman-teman yang pernah kayak gitu? Terus hasilnya amburadul apa hasilnya bisa gitu, gimana? Aku punya ponakan ya, yang dia memberikan online gitar course. Itu dia punya murid yang sudah berumur, baru mulai belajar. Tapi memang sekali lagi karena kalau orang itu sudah suka, itu ya progresnya sangat signifikan gitu. Iya, kan tergantung tujuannya atau Don. Maksudnya kalau memang tujuannya lu untuk main di klub-klub gitu, ngiring Oh orang, enggak. mungkin enggak, ya kan? Ya. Tapi kalau sebagai hobi, spending time, itu kan aku Bisa. rasa bisa. Maksudnya nggak cuman musik ya, kayak misalnya itu kan kayak when you are older and you retire, you need to keep your brain working gitu ya, by learning new stuff gitu ya kan. Jadi menurut aku sih selama kita tidak mentargetkan untuk menjadi pemain profesional, itu jadi les aja kalau menurut aku sih. Jadi it's good fun, dan subjek musik itu ageless kayaknya. Ya maksudnya nggak harus susah-susah. Ya mungkin ya susah ya, kalau mau dibilang susah ya susah juga ya kalau ini, tapi
susah tapi menyenangkan gitu kan. I Jadi like that ya. I like the iya, comment bahwa musik itu ageless ya. iya. Semoga bagi yang nonton ini juga, termasuk saya sendiri nih, saya juga jadi mikir nih, Hmm. apakah itu sesuatu yang saya perlu tekuni lebih lanjut lagi gitu ya. Mumpung masih bisa kan, mumpung masih ada kemampuannya gitu. Nah terus, Mungkin kalau piano mungkin agak lama ya bisanya. Gitar kayaknya orang lebih cepat bisa. nah itu mungkin pertanyaannya Eh, apa, instrumen Tergantung sih. apa? Instrumen apa Enggak, yang, tergantung. nah kalau piano kan beli pianonya mahal gitu ya. Maksudnya kalau Iya, beli piano terus kemudian nggak bisa kan sayang gitu. Tapi kalau harmonika dong, misalnya, harmonika. hah? Harmonika. Atau itu pianika murah ya, harmonika, Iya, iya. pianika murah ya. Enggak, menurut aku sih lagi-lagi tergantung sama ya intrinsic motivation-nya itu tadi. Hmm, Se- hmm. ya how bad you want it itu kan. Jadi semua orang sih bisa mulai dari kapan saja ageless, tapi ya tergantung seberapa Jadi suka dia sama itu. drive-nya ya, Drive-nya itu drive-nya yang yang penting penting ya. sih. Pertanyaan terakhir nih penutup sebagai singing family itu, tadi kan apa namanya, kita bicara mengenai yang memotivasi gitu ya. Apakah as a family, mungkin Hendro sebagai head of the family-nya itu, apakah Hendro bahasanya mungkin kurang tepat, tapi apakah memaksakan nih ya, Manda sama Sharon, yuk kita ikut lomba di sini, atau kita ikut trio atau duet ataupun solo gitu. Itu sesuatu yang terutama untuk besarin ini ya, Sharon ya terutama, itu sesuatu yang kalian dorong nggak? Enggak, Iya, enggak. enggak. Nggak. Nggak. Terusnya cuma kita mungkin terekspos ya. Dia terekspos dengan bapaknya yang sering nyanyi, dengan apa? Dengan kegiatan kita setiap weekend dan dengan mungkin kan dia juga genetiknya atau secara keturunannya dia tuh ada darah seninya juga gitu. Jadi mungkin ya karena itu, karena exposure, karena terus dia nyoba, terus bisa, terus suka gitu, terus jadi itu sih. Sharon itu bisa nyanyi duluan baru bisa bicara. Jadi umur 6,5 gitu bulan itu dia berulang-ulang gini. Na 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 Kena ya, ininya pas gitu, na na nadanya na na pas. itu terus tapi belum bisa bicara. Nah, jadi memang eh, untuk drive dia nyanyi itu kami nggak ada yang kita paksakan. Nah, untuk lomba-lomba juga dia dari dia sendiri. Bikin stres yang itu adalah ketika dia punya ekspektasi, lalu dia stres dengan itu. Nah, kita kita yang berusaha nggak apa-apa kok kalau gagal nggak apa-apa. Nah, itu Hmm. itu itu Iya. yang mungkin. Ya itu lebih ini ya, lebih kayak self aktualisasi ya, artinya mau Iya. ngukur Iya. semakin ininya ya. Sekarang apa sekolahnya Sharon, ada hubungannya sama musik sekolahnya? Di jurusan musik di UPH. Wow, oke. Jadi memang sekolahnya pun sekolah di musik gitu ya. Sebelum kita tutup mungkin dari Hendro sama Manda ada yang mau disampaikan misalnya untuk teman-teman kita yang menjelang uzur, bagaimana musik itu bisa membantu kita untuk bisa menikmati masa-masa tua kita gitu. Ya, menurut aku ini bisa berlanjut juga untuk nanti kami menua bersama ya. Cuma memang dari aku sendiri, I feel that I'm blessed atau I'm thankful of bahwa kami ini punya satu hal yang dikerjakan bareng. Bersama, ya. Nah, kan dia kan ya urusan kerjaan dia sama kerjaan saya beda banget. Saya di pendidikan, dia di migas, administrasi. Tapi ada satu hal yang kita lakukan bareng gitu. Yes. Apalagi dan kemudian kita sama-sama di pelayanan yang sama di gereja. Jadi selalu ada yang bisa kita diskusikan, kita improve, kita apain gitu. Ada salah satu hal yang keep us working together gitu. Ya, Kalau enggak ya. bondnya tetap ini ya, bondingnya tetap ada gitu. Nah, kayaknya itu deh yang mungkin perlu untuk dilakukan oleh kalau kita getting older ya. Jadi bukan cuma cari hobi yang untuk mengisi waktu, tapi juga apa yang bisa sesuatu yang bisa connect sama pasangan kita. Gitu. Kalau aku apa ya? Ya menyanyi itu something cheap ya sebetulnya. Maksudnya Something kalau cheap. iya kan? Ya Kita betul. tinggal buka suara aja, buka mulut aja. Jadi tinggal dan bersenandung itu kan juga nyanyi ya. Maksudku nggak perlu panggung, nggak perlu sebenarnya kalau nyanyinya sendiri, kegiatan menyanyinya sendiri ya. Itu kan sebenarnya kita di kamar pun kalau lagi galau, denger musik, sing along gitu ya. Kalau capek kerja,
misalnya kerjaan banyak, stop sebentar, denger musik. Bahkan ada musik buat kerja yang ada gelombang-gelombang tertentu yang Oh membuat kita ya, fokus gitu, ya, ya ya, ya. kan? Heeh. Dan ada juga musik yang gelombang-gelombang tertentu yang bisa buat kita istirahat gitu. Jadi sih sebetulnya musik, nyanyi itu something that we can do any minute, anytime gitu. Anytime, anywhere ya. Anywhere gitu. Kalau Ya. sebagai hobi kita tekuni dan zaman sekarang pun ya kalau kita mau go out there and aktualisasi diri kalau kita pengen juga merekam hasil kita nyanyi gitu sekarang platformnya tuh banyak gitu. Jadi asalkan ya nggak ngitung follower, nggak ngitung viewers ya. Maksudnya kayak cuman just for the sake of fun aja gitu bisa aja kan kita YouTube kita rekam ala kadarnya lalu kita share gitu siapa tahu lama-lama kalau bagus banyak yang nge-view siapa tahu bisa jadi duit juga ya kan. Bisa di-share ya, mungkin video-video yang pernah direkam bersama. For now, thanks again, and semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Harus ada buktinya, kalau yang namanya Hendro sama Manda nyanyi. Kalau di-challenge untuk nyanyi sekarang buat audience, bisa dong. Separuh aja ya. Sepotong aja ya. Iya. Ini sekalian buat penutup ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan thank you again for the opportunity to talk to you both. Bye from myself. Thank you for the Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I know that from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. Oh, I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. Oh, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace.
comfort when I'm weak. I trust in you through hope and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the leader of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Harum semerbak bunga melati, Jauh di mata, dekat di hati. kedip-kedip sayang baju raya beli kesayang. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, berita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sanak saudara, selamat hari raya semua. Somarla patan marende margonda maremba sambu mulu dumatea. Somarla patan naulina dengan patu paonmu mulu dumatea. Uju dinolukon manian tupa mabahena kana dengan asa tari dasa sude holong ni rohami marna tua tuai